Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Amos pasal 7 ayat 14. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menuntun kami, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki kami tahu sebagai penuntun kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amos pasal 7 ayat 14 yang bunyinya demikian. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Tema dari renungan ini saya berikan, Tuhan memakai orang yang dikehendakinya. Jawaban Amos ini muncul sebetulnya atas pernyataan pengusiran Amazia. Amazia ini adalah imam palsu pada ayat 13 yang mengatakan, "Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab itu tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Itu muncul, itu jawaban dari Amos itu atas kata-kata Amazia. Nah, dari jawaban ini ada dua hal yang dapat menjadi pelajaran bagi kita, yaitu bagaimana Amazia memandang Amos. Ini mewakili pandangan kebanyakan orang atau pandangan kita sehari-hari terhadap orang lain. Kita sering memandang orang berdasarkan pandangan kita sendiri, kesimpulan yang kita ambil sendiri. Dan yang kedua adalah cara pandang Amos sendiri terhadap hidupnya sendiri. Di dalam kisah ini Amazia menganggap Amos itu berbahaya dan bahkan tidak layak, ya, akan membahayakan Israel, tetapi sekaligus punya kekuatan sehingga perlu diusir dari tanah Israel. Amazia itu menuduh Amos itu bersekongkol dengan orang-orang untuk melawan Raja Yerobeam, Raja Israel, sehingga dia menyuruh orang untuk menghadap raja dan menyampaikan pandangan konyolnya itu kepada raja. Dengan tujuan ya tentu saja agar raja mendukung pandangannya itu terhadap pengusiran Amos. Sebaliknya Amos menganggap dirinya bukan siapa-siapa yang perlu ditakuti. Saya gak ada apa-apanya. Jawabannya tadi kita tahu, dia katakan, "Aku ini bukan nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Kendati demikian, Amos ternyata dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya, menyuruhnya untuk bernubuat bagi umat Israel. Dari jawaban Amos ini kita mendapatkan pelajaran juga, yang menampakkan bahwa Amos itu orang yang rendah hati. Sekalipun dia punya kemampuan di atas rata-rata, sekalipun dia dipanggil oleh Tuhan, tapi dia tidak membangga-banggakan dirinya. Dia mengatakan, saya ini bukan siapa-siapa, aku ini bukan nabi. Jadi kita tahu di situ itu berarti dia orang yang rendah hati, tidak seperti kebanyakan orang yang sering kita lihat atau bahkan mungkin diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya pengetahuan, sudah punya jabatan, sudah punya materi, kita lalu menganggap diri kita lebih baik, lebih hebat dari yang lain. Di dalam kerendahan hatiannya itu, dia patuh kepada Tuhan. Sehingga dia tidak banyak tawar-menawar. Seperti yang dilakukan Yunus, dia langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk bernubuat kepada umat Israel.
Nah, dari peristiwa ini kita kembali diingatkan. Ya, karena kita pernah mendengar berita-berita seperti ini dan pelajaran-pelajaran seperti ini. Tapi kita kembali diingatkan bahwa kriteria Tuhan tidaklah sama dengan kriteria manusia. Yang pertama. Yang kedua, apa yang baik, yang layak menurut pandangan manusia atau penilaian manusia, apalagi orang jahat seperti Amazia tadi itu, imam palsu, ya, bukanlah ukuran kebaikan di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita sekaligus diberi nasihat agar jangan menilai orang berdasarkan pandangan kita sendiri, kesimpulan kita sendiri setelah melihat seseorang berdasarkan tampilan lahiriahnya. Itu sudah tidak benar. Jangan melihat buku dari sampulnya. Jadi harus lihat isinya. Kemudian, dari peristiwa ini, kita diajar bahwa orang yang tak terpandang menurut pandangan manusia, setidak-tidaknya menurut pandangan Amazia, justru orang semacam itu yang dipakai oleh Tuhan. Dan itu dalam Alkitab kita banyak menemukan itu. Orang-orang yang terkadang tidak diperhatikan, diremehkan, tapi justru itu yang dipakai oleh Tuhan. Para gembala pada waktu kelahiran Yesus, orang yang disisihkan, tapi itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan. Pertanyaannya, kalau misalnya kriteria-kriteria itu sudah terpenuhi, sikap semacam Amos sudah terpenuhi, ya, rendah hati, apakah tugas panggilan itu otomatis akan terlaksana? Ternyata tidak. Dari kisah Amos itu ada syarat lain yang sangat penting, yaitu ada kesediaan menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi sekalipun rendah hati, sekalipun dianggap layak oleh Tuhan, tetapi kalau dia tidak menerima, tidak akan terjadi. Dan itu yang dilakukan Amos. Dia rendah hati, di dalam kerendahan hatiannya, di dalam anggapannya bahwa saya bukan siapa-siapa, tetapi dia menerima panggilan Tuhan tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan orang itu sudah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti panggilan Tuhan, maka sekalipun dihambat oleh seseorang, itu tidak akan bisa dihambat. Karena Tuhan telah memilih dan pilihan Tuhan tidak bisa dihambat. Dan pilihan Tuhan bukan berdasarkan pandangan manusia. Dengan kata lain, Tuhan dapat memakai siapa saja yang dikehendakinya. Pertanyaannya, apakah kita, saudara, Bapak Ibu, menganggap diri selama ini tidak ada apa-apanya, lalu karena tidak ada apa-apa tidak berani memberikan pelayanan di gereja, tidak berani berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja karena menganggap diri tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Alkitab, tentang organisasi dan sebagainya. Ketahuilah bahwa apa yang diberikan Amos melalui contoh sikapnya merupakan pelajaran bagi kita untuk mengatakan bahwa kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka semua kesulitan akan diatasi bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu dan renungan kami yang terbatas ini. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan melalui firman ini. Kami menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.